Selamat pagi sahabat uang Anda. Berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial kita bersama Uang Anda. Sahabat uang Anda, sebelum saya memulai episode kali ini, kami redaksi Uang Anda mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Semoga semangat Kartini dapat menginspirasi kita untuk selalu berkarya. Baiklah sahabat uang Anda, minggu ini merupakan saat mendebarkan bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang tengah mengikuti ujian nasional. Bukan saja soal nilai, namun juga menyangkut beberapa besar biaya yang harus dikeluarkan dalam melanjutkan jenjang studi berikutnya. Sebagai orang tua, Anda tentu ingin mengirimkan anak Anda ke sekolah yang terkenal kualitas pendidikannya. Tentu saja, sekolah seperti itu biasanya memerlukan dana pendidikan yang besar. Untuk itu, episode Uang Anda kali ini akan membahas bagaimana merancang dana pendidikan bagi buah hati Anda. Sahabat uang Anda, dengan sifatnya yang jangka panjang, banyak orang tua yang menempatkan pendidikan bukan sebagai prioritas penting bagi buah hati mereka. Kondisi ini tidak saja terjadi di masyarakat ekonomi lemah, tetapi juga di kalangan mampu sekalipun. Padahal biaya pendidikan yang mahal bukan saja terjadi di sekolah swasta, tetapi sudah terjadi di sekolah negeri yang menjadi unggulan di setiap wilayah. Dengan model pendidikan seperti ini, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah mengumpulkan dana pendidikan sebesar mungkin, agar impian Anda menyekolahkan putra-putri di tempat yang baik dapat terwujud. Salah satu komponen terbesar yang biasanya harus dikeluarkan sebagai orang tua, yaitu tingginya uang pangkal sekolah atau universitas. Tidak sedikit orang tua yang kalang kabut mencari pinjaman untuk menutupi biaya ini. Belum lagi utang uang pangkal selesai. Pada saat yang berdekatan, Anda sudah harus melunasi biaya bulanan sekolah anak Anda. Pendeknya, selama pemerintah belum mampu memberikan jaminan pendidikan gratis bagi rakyat di seluruh jenjang pendidikan, maka keputusan berinvestasi untuk persiapan dana pendidikan anak sangat penting. Baiklah sahabat uang Anda, saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda. Dan jangan lupa, passwordnya uang Anda kendali di tangan Anda. Sambil menunggu telepon masuk, saya ingin menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam merancang dana pendidikan. Pertama, tetapkanlah tujuan pendidikan putra-putri Anda. Misalnya, apakah Anda menginginkan mereka kuliah di dalam atau di luar negeri, sampai jenjang diploma, sarjana, atau bahkan pasca sarjana. Kedua, menghitung berapa lama rentang waktu antara saat ini dengan saat anak-anak kita menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Ini agar dapat menghitung besaran dana ditabung atau diinvestasikan, agar kelak dapat menyekolahkan di tempat-tempat yang Anda inginkan. Ketiga, hitung dana yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan faktor inflasi, harapan hasil investasi yang diinginkan, dan waktu yang diperlukan untuk bersekolah di jenjang sekolah yang diinginkan. Keempat, pelajari dan evaluasi produk perbankan, produk asuransi, dan instrumen investasi yang diperlukan untuk menyokong rencana kebutuhan dana pendidikan putra-putri tercinta. Dan terakhir, pantau secara berkala rencana pendidikan anak Anda untuk mengetahui pencapaian target yang ditetapkan atau sekiranya diperlukan modifikasi rencana agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ya, silakan. Selamat pagi uang Anda. Selamat pagi, uang Anda di tangan Anda. Iya, dengan siapa dan dari mana?
Dengan Ibu Erni dari Denpasar. Iya, silakan Ibu. Ini mau tanya, mau bisa pinjam uang tapi pakai slip gaji suami ya enggak apa-apa? Iya, pertanyaannya? Itu kan suami kan sibuk juga kerja, dia mau pinjam uang, bisa pakai slip gaji. Pinjam uangnya untuk apa Ibu? Untuk pakai sekolah. Oh, untuk pakai sekolah, oke. Iya. Baik Ibu, pertanyaannya, terima kasih atas telepon Anda. Nah Ibu Reni, meminjam uang kepada bank, Ibu bisa mempergunakan slip gaji untuk mengajukannya kepada bank. Dan Ibu bisa mengajukan untuk kredit seperti kredit tanpa agunan. Karena ada juga kredit yang memberikan pinjaman untuk multiguna. Ibu silakan menghubungi bank di lokasi dekat rumah Anda dan silakan mencoba untuk mengajukannya. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Baik, sambil menunggu telepon berikutnya, kini saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Bu Rina, saya bingung bagaimana mempersiapkan dana pendidikan anak sejak dini dengan penghasilan sekitar 10 juta per bulan yang dikumpulkan dari penghasilan saya dan istri dari Anggoro di Surabaya. Pak Anggoro, menghitung besaran dana pendidikan sangat tergantung dari tujuan pendidikan yang ingin Anda berikan kepada buah hati Anda. Terkadang kenaikan biaya pendidikan tidak berbanding lurus dengan kenaikan penghasilan kita sebagai orang tua. Alhasil, sebagian pasangan akan mengerutkan dahi ketika harus menyisihkan sumber penghasilan yang dimiliki untuk dialokasikan sebagai tabungan pendidikan. Terlebih lagi, bila Anda melakukan kesalahan pengelolaan keuangan keluarga. Kriteria dana pendidikan yang berhasil adalah pada saat akan digunakan. Jumlah dana itu cukup tersedia sesuai dengan kenaikan inflasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, lakukan langkah-langkah berikut. Ya, uang Anda, selamat pagi. Halo, uang Anda. Selamat pagi kembali. Uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, silakan. Dari mana dan dengan siapa? Dari Pak Amin di Pasuruan. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Iya. Pertanyaannya, kami punya anak 3, Bu. Iya. Halo. Kemudian, yang satu ini mau kuliah. Iya. Yang 2 itu masih SMP dan SD. Iya. Itu sebaiknya bagaimana itu untuk mengatur keuangan ini? Baik Bapak Amin, terima kasih atas pertanyaannya. Nah Bapak, tentunya ketika satu anak yang akan kuliah, Bapak sudah menyiapkan untuk dana pendidikannya. Sehingga Bapak harus mempersiapkan sampai kira-kira 4 atau 5 tahun dalam jenjang pendidikan kuliah tersebut. Nah, bagaimana menyiapkannya? Tentunya Bapak kira-kira sekarang ini sudah bisa menghitung berapa biaya yang akan diberikan kepada sekolah tersebut. Dengan itu, Bapak mulailah menghitung berapa yang harus disisihkan setiap bulannya. Nah, untuk anak yang untuk SMP dan SD tentunya masih panjang jenjang pendidikan yang akan ditempuh. Ada baiknya menyiapkan ketika dia untuk mulai kuliah. Kenapa seperti itu? Karena biasanya untuk pendidikan SD dan SMP ataupun SMA masih bisa terjangkau oleh uang bulanan kita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita memang sudah harus merencanakan pengeluaran keuangan kita. Nah, ketika mau masuk kuliah, banyak sekali biaya yang harus disiapkan. Karena biaya kuliah tidak sama dengan biaya sekolah seperti SD, SMP, dan SMA. Mulailah Bapak tentukan, kira-kira nanti putra-putri Bapak ingin masuk ke tempat universitas yang mana.
dan tanyakan biayanya sekarang, lalu mulai menghitung dan mulai sisihkan setiap bulannya berapa yang harus disisihkan untuk kedua anak tersebut. Sehingga ketika pada waktunya Anda sudah bisa mempunyai uang untuk biaya masuk universitas. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Halo uang Anda? Ya, uang Anda kembali di tangan Anda. Ya, Saya dengan Bapak Fauzi nih Bu dari Rempoa. ya silakan Pak. Sangat menarik topik sekali. Sangat menarik untuk topiknya Ibu. Bu mau nanya kan Ibu? Ya, Saya kan bujang nih. Iya. Nah, penghasilan kurang lebih ya di atas 4 sampai 5. Bagaimana mengatur untuk apa Ibu ya istilah kata untuk rumah tangga nantinya sama uang pendidikan anak gitu? Apakah harus ikut asuransi atau gimana Ibu ya? ya. Baik Pak Fauzi dari Rempoa, terima kasih atas pertanyaannya. Anda bisa melakukannya mulai dari sekarang. Misalnya saja kita sebagai orang tua nantinya sudah punya keinginan atau punya cita-cita bagaimana anak kita nanti akan menjadi seperti apa, seperti yang kita inginkan pada awalnya.